Hai teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang materi statistik inferensial yang diaplikasikan dalam bidang kesehatan. Di sini saya dari Prodi MIK tingkat 1. Di sini saya akan meresum dari kelompok 3. Jadi latar belakangnya yaitu statistik inferensial adalah cabang statistika yang digunakan untuk menarik kesimpulan tentang populasi berdasarkan data sampel dalam bidang kesehatan. Statistika inferensial sangat penting karena peneliti seringkali tidak dapat meneliti seluruh populasi akibat keterbatasan waktu, biaya, dan tenaga. Oleh karena itu, digunakan sampel yang mewakili populasi. Melalui statistika inferensial, peneliti dapat yang pertama menguji hipotesis penelitian, yang kedua mengetahui hubungan antara variabel, yang ketiga memprediksi suatu kondisi kesehatan, yang keempat serta membantu pengambilan keputusan di bidang klinis maupun kesehatan dan masyarakat. Contoh penerapan dalam kesehatan yaitu hubungan pola hidup dengan status kesehatan, yang kedua hubungan aktivitas fisik dengan indeks massa tubuh, yang ketiga hubungan pengetahuan dengan perilaku kesehatan, dan yang keempat hubungan kadar kolesterol dengan tekanan darah. Pengertian uji persen produk momen merupakan teknik statistika yang digunakan untuk mengetahui hubungan linear antara dua variabel kuantitatif yang memiliki skala interval atau rasio dan berasal dari data berdistribusi normal. Uji ini termasuk uji parametrik karena memerlukan beberapa asumsi tertentu seperti digunakan. Tujuan uji Pearson tujuan penggunaan uji Pearson yaitu ada 4, yaitu mengetahui ada atau tidaknya hubungan antara variabel, yang kedua mengetahui arah hubungan, yang ketiga mengetahui kekuatan hubungan, yang keempat membuktikan hipotesis penelitian. Syarat penggunaan Pearson product moment yaitu syarat-syaratnya yang pertama data berdistribusi normal, yang kedua hubungan antar variabel bersifat linear, yang ketiga mengambil sampel dilakukan secara random, yang keempat data berasal dari pasangan subjek yang sama, yang kelima skala data berupa interval atau rasio. Interpretasi nilai korelasi. Interpretasi nilai korelasi dilambangkan dengan R dan memiliki rentang min 1 lebih kecil R sama dengan lebih kecil 1. Interpretasinya yaitu R sama dengan tambah plus 1, yaitu hubungan positif sempurna. R sama dengan min 1, yaitu hubungan negatif sempurna. R sama dengan 0, tidak ada hubungan. Tingkat kekuatan hubungan yaitu seperti nilai korelasi 0,00. Interpretasinya yaitu tidak berkorelasi. Begitupun seterusnya. Teman-teman bisa melihat tabel berikut. Ini adalah contoh-contoh tingkatan kekuatan hubungan. Koefisien determinasi. Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Rumusnya yaitu KD sama dengan R pangkat 2 kali 100%. Contoh, jika R sama dengan 0,91 maka KD sama dengan 0,83 atau 83%, artinya 83% perubahan variabel Y dipengaruhi oleh variabel X. Uji Spearman ring yaitu uji Spearman ring adalah uji korelasi non-parametrik yang digunakan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel ordinal atau data yang tidak berdistribusi normal. Karakteristik uji Spearman yaitu ciri-ciri uji Spearman. Yang pertama menggunakan data ranking atau peringkat, yang kedua tingkat memerlukan distribusi normal, yang ketiga lebih tahan terhadap outlier, yang keempat cocok untuk data ordinal, dan yang kelima dapat digunakan pada hubungan monoton. Proses ranking yaitu dalam Spearman, data diubah menjadi ranking dari nilai tertinggi ke terendah.
Jika ada nilai yang sama maka digunakan ranking rata-rata. Contoh datanya yaitu 80, 70, 65, 60, 60, 55. Nilai 60 memiliki ranking yang sama sehingga ranking 4 dan 5 dijumlahkan dibagi 2 menjadi 4, 5. Syarat penggunaan Spearman yang pertama data tidak normal dan data berskala ordinal. Rumus Spearman rank yaitu rumusnya seperti yang sudah tertera di dalam PPT ini. Keterangannya yaitu RS sama dengan koefisien korelasi Spearman. D. Selisih ranking. N sama dengan jumlah sampel. Hipotesis Spearman. HO sama dengan tidak ada hubungan antara variabel. HA sama dengan ada hubungan antar variabel. Jika nilai hitung lebih besar dari nilai tabel, maka H0 ditolak dan HA diterima. Perhitungan uji. Dari makalah teman tingkat kelompok 3 memberikan contoh penelitian hubungan antara. Yang pertama mendapatkan, yang kedua pengeluaran bulanan. Dari hasil perhitungan diperoleh R sama dengan 0,9129. Interpretasinya yaitu terdapat hubungan positif yang sangat kuat. Semakin besar mendapatkan maka semakin besar pengeluaran. Kemudian dilakukan uji signifikasi. R dihitung dibanding dengan R tabel. Hasil menunjukkan R hitung lebih besar dari R tabel, sehingga hubungan dinyatakan signifikasi atau signifikan. Contoh uji. Materi dari kelompok 3 memberikan berbagai contoh penerapan uji korelasi dalam bidang kesehatan dan pendidikan, antara lain hubungan motivasi kerja dengan kinerja pegawai. Yang kedua, hubungan usia dengan kadar gula darah. Yang ketiga, hubungan hasil uji statistika dan metodologi penelitian. Yang keempat, hubungan jam kerja dengan tingkat stres. Dari keempat tersebut adalah korelasi bidang kesehatan dan pendidikan. Jadi, yang selanjutnya yaitu setiap contoh disertai yang pastinya ada 4, yaitu tabel data, perhitungan ranking, perhitungan korelasi, dan interpretasi hasil. Kesimpulannya yaitu data keseluruhan pembahasan dapat disimpulkan bahwa statistik inferensial sangat penting dalam penelitian kesehatan karena membantu peneliti menarik kesimpulan dari sampel ke populasi. Yang kedua, uji project momen digunakan untuk data normal, skala interval atau rasio, hubungan linear. Yang ketiga, uji Spearman rank digunakan untuk data ordinal, data tidak normal, hubungan berdasarkan ranking. Yang keempat, kedua uji berkorelasi sangat bermanfaat dalam peneliti kesehatan, pengambilan keputusan medis, evaluasi pelayanan kesehatan, pengembangan ilmu kesehatan berbasis data. Berikut adalah semua hasil dari materi tersebut, yaitu statistik inferensial yang diaplikasikan dalam bidang kesehatan. Semoga yang saya jelaskan bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Terima kasih.